Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, alladzi hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan anadu biha maghfiratan wa rahmah min yaumina hadza ila yaumin nahbah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim MPDI selaku Kepala Sekolah Man Kota Kediri 2, Allahul Baqa'ah, azahullah, semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi kepada Ustadz Mugni Ilyas LC selaku Kepala Ma'had Darul Ilmi Putra, dan yang terhormat Ibu Nur Laidi Sa'adah MPD, a'azzahullah, selaku Kepala Ma'had Darul Ilmi Putri, dan seluruh guru-guru dari Man Kota Kediri 2 yang semoga senantiasa selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga terhadap adik-adik dan santriwati dan seluruh keluarga besar Man Kota Kediri 2 yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kembali kita bertemu di dalam kajian ilmu tafsir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu rukun iman bagi seorang muslim adalah bagaimana dia harus mengimani kitab Allah. Dan kita tahu bersama, kitab Allah kita adalah Al-Quranul Karim. Maka bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk beriman kepada Al-Quran. Dan cara mengimani Al-Quran bukan saja dengan cara dipandang, tetapi harus juga dibaca dan juga harus dipahami tentang makna-maknanya. Maka kita tahu istilah fasihul lisan dan fasihul makna. Sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa, khususnya Man Kota Kediri 2, kita harus mampu menguasai dua aspek tersebut, yakni aspek fasihul lisan, atau secara umum kita sering menyebutnya dengan sistem tartil, warattilil Qur'ana tartila, yakni bagaimana tentang ilmu tajwidnya, ilmu makhrajnya, dan yang lain sebagainya tentang unsur-unsur membaca Al-Quran. Tetapi juga jangan sampai kita melewatkan yang namanya tadabbur, yakni memahami makna-makna Al-Quran, baik makna tersirat ataupun makna tersurat. Yang lebih bahaya adalah akhir-akhir ini banyak di antara kita, atau justru dari kalangan para ustadz yang menafsirkan Al-Quran tanpa mengikuti pendapat ulama-ulama salaf, apalagi sampai tidak mengikuti tendensi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam segi tersebutlah penting bagi kita mempelajari ilmu fasihul makna di dalam Quran, atau sering kita menyebutnya dengan ilmu tafsir. Keluarga besar, santri-santri Ma'had Darul Ilmi khususnya, dan seluruh keluarga besar siswa-siswi Man Kota Kediri 2 Kota Kediri, perlu diketahui bahwasanya termasuk ilmu yang paling wajib dipelajari, yang paling utama, di antara yang paling utama adalah ilmu Al-Quran. Terkhusus adalah ilmu tafsir.
Sebab sebenarnya di dalam Al-Quran sudah termaktub, tertulis dengan jelas semua ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Ilmu matematika berasal dari Al-Quran, ilmu geografi berasal dari Al-Quran. Semua ilmu ini berasal dari Al-Quran. Cuman yang menjadi permasalahan adalah Al-Quran hanya menampilkan lafaz-lafaz yang umum, yang universal, yang multi takwil. Maka bagi kita yang ingin mempelajari tentang Al-Quran dan mempelajari lebih lanjut tentang makna-makna yang ada di dalamnya, maka kita harus untuk mempelajari yang namanya ilmu tafsir. Tafsir yang insya Allah akan menjadi tendensi saya di sini adalah tafsir Jalalain, yakni karya Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli. Beliau adalah seorang ulama besar dari Al-Azhar Mesir. Dan saya juga nanti bertendensi membawa kitab Khasyiatus Shawi, yakni satu kitab yang mengomentari kitab tafsir Jalalain. Atau mungkin insya Allah nanti ke depan saya juga akan membawakan dan menampilkan referensi-referensi dari kitab tafsir Al-Qurtubi yang memuat tentang hukum-hukum Al-Quran. Sebelum lebih lanjut, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui ilmu tafsir kaitannya dengan kitab-kitab tafsir yang sudah tersebar di seluruh dunia, mulai dari zamannya sahabat sampai detik ini. Itu mempunyai 4 aspek dan mempunyai 4 corak. Yang pertama ada kitab tafsir bercorak riwayah atau masyhur dengan sebutan tafsir bil ma'thur, yakni tafsir di mana seorang pengarang kitab tersebut menampilkan surat dari Al-Quran, lantas dijelaskannya sedikit dan langsung diambilkan asbabun nuzulnya, peristiwa-peristiwa besar di dalamnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir bil ma'thur. Dan tafsir bil ma'thur ini bagi seorang pemula agak berat, sebab pasti nanti akan kesulitan di dalam memahami lafaz-lafaz yang cukup berat di dalam mengartikannya. Maka bagi seorang pemula, para ulama khususnya Al-Azhar di dalam menanggapi tafsir bil ma'thur ini kurang cocok bagi seorang pemula yang akan mempelajari ilmu tafsir. Yang kedua ada tafsir yang memiliki corak ataupun aspeknya itu lebih terkhusus kepada dirayah, yakni birra'yi, tafsir yang lebih menitik beratkan kepada ijtihad dan penjabaran-penjabaran. Di antaranya contoh adalah tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Ar-Razi. Atau contohnya lagi yang saya bawakan ini adalah tafsir Jalalain, tafsir As-Shawi. Ini adalah tafsir yang menitik beratkan di dalam memberikan penjabaran-penjabaran tentang Al-Quran. Dan ini sangat cocok bagi seorang pemula yang ingin menekuni tentang ilmu tafsir, karena nanti di dalamnya akan dijelaskan juga tentang i'rabnya, tentang ilmu balaghah atau keindahan Al-Qur'annya, tentang bagaimana penjabaran menurut ulama ini, menurut ulama ini, dan yang lain sebagainya. Ini tafsir bil dirayah. Ada juga tafsir yang memiliki corak atau aspeknya lebih bertendensi kepada ilmu hukum-hukum Allah tentang syariat, atau sering disebut dengan tafsirul ahkam. Contohnya adalah tafsir Jami'ul Ahkam bil Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Sebagai contoh, di dalam tafsirul ahkam, ketika musannif atau penyusun kitab menampilkan surat Al-Quran, ambil kata Al-Baqarah, itu yang lebih dititik beratkan adalah tentang hukum-hukumnya. Ada hukum muamalah di dalamnya nanti yang lebih spesifik, mulai dari riba, dain, rohan, gadai, dan yang lain sebagainya.
Jadi itu dikatakan sebagai tafsirul ahkam bil Quran. Yang terakhir ada tafsir yang memiliki coraknya itu isyari, yakni menampilkan makna-makna Al-Quran baik tersirat ataupun tersurat. Atau sebagian ulama mengatakan tafsir isyari ini adalah tafsir yang lebih spesifik kepada ilmu sufi atau ilmu tasawuf. Maka dari keempat corak tadi itu bismillah, kita di sini sebagai pemula bersama-sama agar lebih gampang dan lebih enak kita mengkaji daripada karya Al-Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli di dalam karya beliau berdua, yakni Tafsir Jalalain. Pertama, karena memang kitab ini, karya ini sering dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Yang kedua, kitab ini sangat populer sekali di dunia dan khususnya di kalangan para pelajar. Dan juga kitab ini mempunyai satu susunan sanad yang begitu masyhur dan terkenal di Al-Azhar Mesir pada khususnya. Dan kita semua tentunya tidak ada yang lebih pandai dan kita sama-sama sebagai pemula, maka lebih enak bagi kita untuk mempelajari ilmu tafsir melewati Tafsir Jalalain, karena secara i'rabnya lebih gampang dan secara bahasanya lebih enak dicerna. Ini adalah kelebihan daripada Tafsir Jalalain. Bahkan teman-teman juga bisa mendownload aplikasi tentang Tafsir Jalalain, dan juga banyak sudah sekarang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau bahkan di bahasa Melayu karena saking populernya kitab tersebut. Kita bersama-sama akan mengkaji tentang Tafsir Jalalain ini diawali daripada juz ammah, yakni kita mulai dari surat-surat pendek terlebih dahulu, surat yang sering kita baca, surat yang sering kita tilawahkan di dalam sholat kita. Agar apa? Agar setidaknya ketika kita nanti di dalam sholat tidak saja membaca tentang surat-surat tersebut, tetapi kita juga bisa memahami dan juga bisa mengerti tentang apa yang kita baca. Para pemirsa, santri dan santriwati Ma'had Darul Ilmi dan seluruh keluarga besar Man Kota Kediri 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya kita bersama-sama bisa mengkaji tentang Tafsir Jalalain ini secara lebih spesifik. Dan saya sangat menganjurkan kepada teman-teman untuk membeli kitab Tafsir Jalalain, khususnya yang terjemahan, silahkan, atau setidaknya di-download aplikasinya, karena sudah banyak sekarang aplikasi yang di dalamnya memuat kitab-kitab ilmu agama Islam, seperti contohnya Tafsir Jalalain baik secara PDF atau insya Allah di Play Store pun sudah ada. Silahkan dicari linknya, dan itu sudah tersebar di medsos, sehingga apa yang saya nanti utarakan dengan apa yang adik-adik dengarkan nanti mempunyai kesinambungan, dan apabila ada sesuatu yang janggal nanti bisa untuk dikirimkan lewat email atau lewat komentar-komentar di kolom yang sudah disediakan. Dan insya Allah kedepannya kita akan mengkaji dari satu lafaz ke lafaz yang lainnya, dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kajian ini memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang telah kita pelajari bersama. Semoga uraian yang sederhana ini memberikan kita manfaat. Aqulu qouli hadza summa astaghfirullahal azim wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.